pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Setiawati dengan NIM 2201011111. Di sini kita akan belajar tentang ibadah kurban. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah kurban? Oke, mari kita simak video selanjutnya. Kurban berarti hewan ternak yang disembelih dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Contoh dari hewan ternak yang dapat dijadikan kurban yaitu seperti hewan ternak sapi, kambing, domba, kemudian ada juga unta. Untuk hewan ternak sapi itu juga dapat diperuntukkan untuk 7 orang. Kemudian ada juga kambing. Kambing itu juga dapat diperuntukkan untuk hanya 1 orang saja. Kemudian ada juga domba. Domba diperuntukkan untuk 1 orang saja seperti kambing. Kemudian yang terakhir yaitu hewan ternak unta. Unta itu juga dapat diperuntukkan untuk 7 orang seperti sapi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kurban. Menurut ulama atau sebagian ulama itu mengatakan bahwa hukum kurban itu bisa dikatakan wajib. Kemudian jumhur ulama atau mayoritas ulama itu mengatakan hukum kurban itu dapat dikatakan sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Kurban itu ada 2. Yang pertama yaitu kurban wajib dan yang kedua yaitu kurban sunnah. Mari kita bahas kurban yang pertama yaitu kurban wajib. Kurban wajib yaitu misalnya ada orang yang bernazar. Contoh nih, misal ketika saya nanti diterima di universitas ini, saya akan berkurban 1 kambing. Nah, itu termasuk kurban wajib. Dan untuk dagingnya itu wajib dibagikan ke fakir miskin dan yang berkurban itu tidak wajib menerima daging kurban. Kemudian yang kedua yaitu ada kurban sunnah. Kurban sunnah itu sama sekali tidak ada nazar. Jadi itu kayak kurban biasa ya, tidak ada nazarnya. Dan pembagian dagingnya itu juga ada aturannya. Seperti sepertiga untuk tamu, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk fakir miskin. Oke, selanjutnya yaitu waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan penyembelihan kurban itu dapat dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10, 11, 12, 13 itu masih bisa melaksanakan kurban. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah itu dikatakan Hari Raya Idul Adha. Sedangkan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah itu dikatakan Hari Tasyrik dan dilarang untuk berpuasa. Contohnya nih, ketika Hari Raya Idul Adha itu kan waktu penyembelihan kurban. Besoknya ada seseorang yang ingin berpuasa atau mungkin bosan makan daging kurban. Misalnya, aku bosan makan daging kurban, besok aku mau puasa aja deh. Nah, itu puasanya tidak sah karena masih hari tasyrik. 11, 12, dan 13 Zulhijjah itu dilarang untuk berpuasa atau haram untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu ada ketentuan-ketentuan hewan kurban. Yang pertama yaitu ada sapi. Sapi itu umurnya kurang-kurangnya atau sekurang-kurangnya atau minimal umurnya itu harus berumur 2 tahun. Nah, misalnya nih ada sapi yang berumur 1 tahun atau 1 tahun setengah, apakah itu boleh dikurbankan? Jawabannya tidak boleh karena itu tidak sesuai dengan ketentuan kurban. Jadi ketika mau berkurban sapi itu umurnya harus minimal 2 tahun.
juga 1 tahun, sama kayak kambing. Kalau umurnya baru 3 bulan, 2 bulan, atau 4 bulan itu tidak boleh dikurbankan. Kemudian unta, kalau unta itu sekurang-kurangnya atau minimalnya umurnya itu harus 5 tahun. Gimana kalau umurnya 4 tahun? 4 tahun itu tidak boleh dikurbankan karena minimal harus 5 tahun. 6 tahun boleh dikurbankan, 7 tahun, 7 tahun boleh dikurbankan. Kalau kurang dari 5 tahun itu tidak boleh dikurbankan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sunah-sunah dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama, ketika ingin menyembelih hewan kurban, kesunahan yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, ketika menyembelih harus membaca basmalah. Yang kedua yaitu membaca sholawat. Kemudian menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Jadi ketika mau menyembelih hewan kurban disunahkan hewan kurbannya itu harus menghadap ke kiblat. Selanjutnya yaitu membaca takbir. Jadi ketika ingin menyembelih hewan kurban itu disunahkan untuk bertakbir. Dan yang selanjutnya yaitu membaca doa. Dan yang terakhir yaitu orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Jadi gini ya teman-teman, ketika ada seseorang yang ingin berkurban itu kan disunahkan untuk menyembelih sendiri. Nah, ketika seseorang tersebut tidak dapat menyembelih atau mewakilkan kepada seseorang untuk menyembelih, seseorang yang berkurban itu wajib datang ketika hewannya mau disembelih. Yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah kurban. Yang pertama, hikmah kurban bagi orang yang berkurban. Pertama, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita berkurban, kita menunjukkan bahwa rasa syukur kita dan menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang terakhir yaitu mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Jadi ketika kita berkorban itu melatih kita atau memberi contoh kepada orang lain, yaitu tentang berbagi kepada masyarakat maupun berbagi kepada orang lain. Kemudian yang kedua, bagi menerima daging kurban. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bertambah semangat dalam hidupnya. Dan yang ketiga yaitu ada bagi kepentingan umum. Yang pertama, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Kenapa ke lapisan masyarakat? Karena daging kurban itu wajib dibagikan ke fakir miskin atau mungkin dibagikan ke tetangga-tetangga yang fakir miskin atau kurang mampu. Yang kedua yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ketika ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.